Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elivianti, NIM 2081914 dari Tadris IPSA. Di sini saya akan menerangkan tentang model-model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Ciri-ciri model pembelajaran yaitu yang pertama, berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu. Yang kedua, mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Yang ketiga, memiliki bagian-bagian model dan pelaksanaan. Yang keempat, memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. Dan yang kelima, membuat persiapan mengajar dengan pedoman model yang dipilihnya. Joyce dan Weil mengelompokkan model pembelajaran menjadi 4, yakni yang pertama, model interaksi sosial. Model interaksi sosial menekankan pada hubungan personal dan sosial kemasyarakatan di antara peserta didik. Model tersebut berfokus pada peningkatan kemampuan peserta didik untuk berhubungan dengan orang lain, terlibat dalam proses-proses yang demokratis dan bekerja secara produktif dalam interaksi sosial, menekankan pada hubungan yang harmonis antara individu dengan masyarakat. Yang kedua ada model pemrosesan informasi. Model pemrosesan informasi ini ditekankan pada pengambilan penguasaan dan pemrosesan informasi. Model ini lebih memfokuskan pada fungsi kognitif peserta didik. Model ini didasari oleh teori belajar kognitif Piaget dan berorientasi pada kemampuan peserta didik memproses informasi yang dapat memperbaiki kemampuannya. Pemrosesan informasi merujuk pada cara mengumpulkan atau menerima simulasi dari lingkungan, mengorganisasi data, memecahkan masalah, menemukan konsep, dan menggunakan simbol, variabel, dan visual. Ada 9 langkah yang harus diperhatikan guru di kelas dalam kaitannya dengan pembelajaran pemrosesan informasi. Yang pertama, melakukan tindakan untuk menarik perhatian peserta didik. Yang kedua, memberikan informasi mengenai tujuan pembelajaran dan topik yang akan dibahas. Yang ketiga, merangsang peserta didik untuk memulai aktivitas pembelajaran. Yang keempat, menyampaikan isi pembelajaran sesuai dengan topik yang telah dirancang. Yang kelima, memberikan bimbingan bagi aktivitas peserta didik dalam pembelajaran. Yang keenam, memberikan penguatan pada perilaku pembelajaran. Yang ketujuh, memberikan feedback. Yang kedelapan, melaksanakan penilaian proses dan hasil. Dan yang kesembilan, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk bertanya. Model proses informasi meliputi beberapa pendekatan pembelajaran, yakni yang pertama, mengajar induktif, mengembangkan kemampuan berpikir dan membentuk teori. Yang kedua, latihan inquiry, mencari dan menemukan informasi. Yang ketiga, inquiry keilmuan, mengajarkan sistem penelitian dalam disiplin ilmu. Yang keempat, pembentukan konsep, mengembangkan kemampuan individu. Yang kelima, model pengembangan, mengembangkan intelijensi umum. Yang keenam, advanced organizing model, mengembangkan kemampuan memproses informasi yang efisien. Ada lagi model personal. Model personal menekankan pada pengembangan konsep diri setiap individu. Model ini memfokuskan pada konsep diri yang kuat dan realistis untuk membantu membangun hubungan yang produktif dengan orang lain dan lingkungannya.
Model pembelajaran personal ini meliputi strategi pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan non-didaktif, yaitu bertujuan membentuk kemampuan dan perkembangan pribadi. Yang kedua, latihan kesadaran bertujuan untuk meningkatkan kemampuan interpersonal kepada peserta didik. Yang ketiga, sinetik, mengembangkan kreativitas pribadi dan memecahkan masalah secara kreatif. Dan yang keempat, sistem konseptual, meningkatkan kompleksitas dasar pribadi yang luas. Ada model modifikasi tingkah laku. Model ini adalah model yang terakhir dari model pembelajaran. Model modifikasi tingkah laku disebut juga model behavioral, menekankan pada perubahan perilaku yang tampak dari peserta didik sehingga konsisten dengan konsep lainnya. Model ini bertitik tolak dari teori belajar behavioristik, yaitu bertujuan mengembangkan sistem yang efisien untuk mengurutkan tugas belajar dan membentuk tingkah laku dengan cara memanipulasi penguatan. Ada 4 fase dalam model modifikasi tingkah laku, yakni yang pertama, fase mesin pengajaran, yang kedua, penggunaan media, yang ketiga, pengajaran berprograma, dan yang keempat, operant conditioning dan operant reinforcement. Sekian penjelasan dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.